Dinas Pariwisata dan Provinsi Sulawesi Utara. Pak Kadi sedang memasuki Dinas Pariwisata Kota Tomohon. tempat pelatihan. Langsung koordinasi. Yang kami hormati para pejabat struktural Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara dan pejabat struktural Dinas Pariwisata Kota Tomohon, yang kami hormati para narasumber dan yang kami banggakan peserta yang hadir pagi hari ini. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka pada hari ini kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola destinasi pariwisata provinsi akan segera dimulai. Hadirin Pak Roy Berti sebagai narasumber serta Bapak Ibu peserta sosialisasi di tempat ini. Izin secara singkat kami akan menyampaikan kegiatan ini berupa berjudul peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola destinasi pariwisata provinsi. Dan selamat pagi. Ya kali ya. Selamat pagi. Pagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat hati. Kalau di Tumor tuh mengantuk kan, tenang karena dingin kan. Ya, saya hormati Kadispar Kota Tomohon, Pak Yudhistira Siwu. Ini sahabat saya. Dan perlu saya sampaikan bahwa beliau baru jadi Kadis 1 tahun lebih ya. Tapi banyak yang berkembang di Kota Tomohon. Jadi aplaus dulu untuk Pak Yudi. Mantap. Harus terus semangat berpribadi. Juga di sini hadir narasumber Prof. Roy Berti dan juga Ketua Asperwi DPD Sulut Om Oce, Mbak Marijan, kalau di sana Merapi Marijan, di sini Marijan Lokon. Tapi beliau ini penggiat Prof. Oce. Thank you. Merci beaucoup. Profesor, karena orang menguasai bidangnya kan, melaksanakan dengan tulus dan penuh perasaan. Yang saya hormati juga para peserta pagi ini dari berapa desa? 10 desa kelurahan di Tomohon ya. Ada rurukan, coba rurukan angkat tangan. Rurukan 1, 2. Tinor. Kalungkuai. Oh ada, terima kasih. Dari Pukulawis kan, dan dari Bumdes ya Karatulga, dan Bapak Desa juga ada teman-teman dari pengelola destinasi wisata Semoro Endo dan Bukit Kasi. Angkat tangan dulu. Hari ini orang berkumpul karena penting untuk memberikan perhatian kepada desa kelurahan wisata di Tomohon. Karena di luar daripada desa-desa wisata yang ada di Kupang yang diberikan perhatian khusus oleh pemerintah pusat, orang kepingin desa-desa lain juga diperhatikan, lain di Tomohon.
Jadi sejak Pak Kadis ada di sini, Pak Kadis Yudi, itu desa wisata, ekonomi wisata Kasesan 2 kan, berhasil memperoleh predikat terbaik untuk klasifikasi CSE kan? CSE. Jadi ini bagian dari nasional, nggak gampang itu. Dulu tahun 2023 jadi desa itu ya ikut 4.000-an, 1.700 sekian. Desa wisata bertarung untuk memperoleh predikat 75 desa wisata yang kelurahan yang kampung wisata yang juga diakui nasional. Jadi salah satunya Kasesan 2. Tahun ini 6.000 sekian yang ikut lomba desa wisata maupun kelurahan wisata, kampung wisata. Yang muncul 50 besar itu ada desa wisata Batu Putih Bawah. Nah itu pencapaian yang menurut saya bagus ya, bagus tiap tahun, tapi kurang menurut saya. Seharusnya tiap tahun itu 2 atau 3 dari Sulawesi Utara. Rucin nih penelitian. Karena banyak pemohon itu kalau diikut lomba pasti menang terus, tapi tidak kompak ini kelembagaannya. Darwis, Karang Taruna dan Bumdes kurang kompak, bekerja sendiri. Nah di Jawa itu bisa orang, tapi orang kompak. Yang biasa dapat luar biasa. Desa wisata itu juga desa kreatif. Aturan Kementerian Pariwisata, juga Kementerian Kreatif. Nah desa wisata itu bagaimana untuk mengelola potensi yang ada untuk menjadi yang terbaik dan juga memperoleh manfaat pertumbuhan ekonomi di situ. Nah ini sejalan dengan apa yang dimasukkan dalam visi dan misi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur PSK agar pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara dimotori juga dipacu oleh beberapa sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, perikanan dan sebagainya. Tapi yang paling kuat adalah pariwisata. Karena orang ini kalau berkembang itu dia berdampak ke yang lain. Jadi kalau hotel-hotel dibuka banyak yang menginap, tamu datang, pasti pesan sayur ada, pesan semua kebutuhan sandang pangan pasti ada. Nah, itu berkembang. Dan itu terbukti pada saat masa pandemi. Di saat Bali minus 12, yang lain minus berapa persen, di Sulawesi Utara tetap steady. Karena sektor pariwisata. Nah kalau semua desa wisata itu berkembang, orang tanam sayur, agroturism jalan, macam-macam jalan, semua pasti manfaatnya besar. Contohnya desa wisata Budok, itu tahun 2022 dia nomor 1 untuk inovasi dan digital. Tahun 2019 waktu orang ketemu cuma 2,5 juta dapat doi di Bumdes. Sekarang hampir 2M. Hanya dari kasus masuk dan kuliner. Ya seluruhnya belum terlalu banyak, tapi homestay-nya sudah mulai dikelola dengan dana pribadi. Tidak ada bantuan, tapi mulai bikin sesuatu, publikasi, orang berdatangan kasih bantuan. Jadi kalau desa-desa di sini, kelurahan, kampung wisata di sini, kalau mau bikin seperti itu, gampang. Potensinya lebih besar. Di desa Budok itu masuk kecil sekali. Nah, yang mulai di sana dan saya suruh untuk turun ke sana untuk bongkar di sana adalah Prof. Roy Berti dan teman-teman. Jadi narasumber. Jadi itu berkembang terus. Kompak antara desa, hukum tua. Ya kalau di sini kan lurah tuh,
kompak, bikin master plan, tolong bantu bikin master plan, abal-abal, bukan abal-abal, maksudnya master plan itu cuma coretan kertas. Itu jalan. Jadi orang datang mau kasih apa, orang bilang, oh Pak tolong butuhkan ini, analisnya. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sampai tahun seterusnya. Sudah ada. Jadi gampang. Bukan orang datang kasih bantuan, oh terserah aja Pak Leo apa yang boleh ini, bikin terserah aja. Nanti sama seperti desa Bahoy, nggak punya master plan, Pokdaris, manula semua, lansia semua. Jadi cuma yang muda-muda cuma di Karang Taruna, kontrol anak-anak, dorong marah-marah, dorong macam-macam. Bumdes juga dorong. Dana desa pas dapat hukum tua beli sofa, sound system. Nah, kalau di Budo, dana desa dipakai untuk mensubsidi silang ke desa, ke Darwis, Bumdes dan Karang Taruna. Akhirnya orang berusaha dengan itu nggak kasih pulang-pulang. Itu uang bisa digunakan untuk yang lain. Jadi pertumbuhan ekonomi di satu kabupaten kota tidak akan maju kalau semua itu bentuknya mengajukan proposal-proposalan. Tapi bagaimana desa, kelurahan, kampung wisata bisa berkembang mandiri. Mulai yang kecil dipublikasikan, orang akan datang karena menarik. Sama seperti desa Budo. Ini orang Pak Roy bantu bikin drone, bikin macam-macam. Itu desa bayar dari dana desa itu. Masyarakat jadi tertarik karena mereka dilibatkan. Pengembangan desa, pengembangan kabupaten kota tidak akan. Ini kalau desa tidak dilibatkan, kelurahan tidak dilibatkan. Karena itu memacu akselerasi ekonomi di kabupaten kota. Bisa bayangkan nggak? Dulu cuma kartu 10.000 makan minum, kalau bisa dapat hampir 2M. Parkir juga. Ya parkir bagi dengan masyarakat, bagi hasil. Bangun homestay, pinjam masyarakat pe Kinta, kosong. Bangun bersama-sama. Jadi bangun desa itu sangat penting karena kekuatan kabupaten kota itu terletak di desa. Kekuatan provinsi jadi terkenal dan kuat ekonominya karena di kabupaten kota kuat desa wisata. Ya. Sekarang berbondong-bondong orang masuk desa wisata, minta SK-nya. Jadi kalau dapat SK, laksanakan, bukan tunggu pemerintah di sisi doi, bukan. Mau dimulai sesuatu, publikasi akan datang ke bantuan macam-macam dari perbankan, dari perusahaan. Itu di Budo publikasi muncul dulu, dapat chat macam-macam sampai pusat ada perusahaan semua dari Kementerian, dari Perpustakaan Nasional kasih semua, sampai angkatan juga kasih, TNI juga. Jadi Bapak Ibu yang pengelola desa wisata atau kampung wisata, jangan menunggu bola, jangan sombong. Tapi Anda bisa sombong kalau Anda membangun itu. Sekarang desa wisata di Budo, Ubahnya Doi, orang bikin itu gampang. Ya ada. Kompak tidak cukup, terbuka tidak cukup. Karena terbuka masalah uang kan. Orang 50 juta dapat di Bumdes kumpul Bakalai, 200 juta Bakalai. Tapi Bakalai itu ambil maksudnya apa tuh Doi. Jadi uang itu diputar lagi terus, dan diputar lagi. Jangan uang itu harus habis. Contohnya dapat 200 juta, Bakalai doang, karena mau beli kintal, harga 200 juta untuk parkir. Kita dengan Pak Roy ke sana, nggak usah pakai untuk beli kintal, sewa juga kintal, bagi hasil dengan pemilik. Aman dong, dapat 20-30% dari situ. Karena kalau beli repot. Pengurus sekarang, nanti dia berganti pengurusan yang baru bilang oh jual dia dapat doi itu orang, yang lama mengamuk, monitor yang berusaha, yang mau jual. Jadi itu harus
diperkuat kelembagaannya. Tadi juga rapat dengan Kemenko Marves. Salah satu inisiatif adalah bagaimana memperkuat kelembagaan di desa maupun kampung-kampung pusat. Karena jangan sekedar hanya nama, tapi dia harus resmi ada SK dari bupati. Kan desa-desanya dapat SK, tapi bukan kelembagaan, ya kan? Nah, proses penggantian kelembagaan, Bokdaris berganti, pengurus atau segala macam juga harus resmi. Kalau dia nggak berkekuatan hukum, repot nantinya. Maka itu sama seperti di Sendangan. Lurah bentuk itu Bokdaris semangat ya. Pas pemilihan itu hukum tuanya terpilih ulang. Dia bawa semua DP Bokdaris semua itu dia sampai bumdes versi dia. Yang hukum tua baru mesti bentuk baru. Akhirnya pas dorong ikut Atwi itu dua kubu yang muncul, maka lain. Jadi itu jelek, potensi itu hilang cuma gara-gara sesuatu yang kecil jadi dikomunikasikan dengan baik. Ya. Jadi itu harapan kami buat di sini. Mohon kalau tahun ini kita kasih istirahat dulu dong untuk juara. Kalau tiap tahun juara atau mau juara gimana ya? Nanti dan pikir semua ini isinya mau semangat orang kan? Nah, tahun ini orang dorong Bitung lah supaya Bitung sukalah itu ikut kota kreatif, rangtu nak kata kota kreatif. Jadi kalah di tingkat nasional. Orang marah-marah, maksudnya konsepnya salah. Untuk itu kalau orang malas-malas ya orang coba di Tomohon untuk bagikan kota kreatif di Tomohon itu apa kan? Jadi itu aja sambutan saya mewakili pemerintah provinsi. Semoga nanti narasumber ya memberikan masukan, pengalaman itu bisa diambil manfaatnya. Banyak bertanya, jangan membahas selesai acara. Jadi pas acara tanya, selesai acara pas lagi makan tanya lagi. Jadi bertanya sebanyak-banyaknya karena orang pelaku yang sudah kemana-mana di seluruh Sulawesi Utara. Ya belas kabupaten kota ini sudah semua kan, kecuali Talaut semua kan, sudah. Mantap sekali. Ini memang ya Prof Berti, ini bukan rektor Usrat, maksudnya Prof Berti. Oke. Nanti kalau ada yang kurang ini juga bisa bertanya ke teman-teman kita. Nanti ada Pak Udi, destinasi, ada Pak Sekdes juga, ada Bu Fani, Kadis Industri, dan Prof Roy. Ini banyak ya Prof Roy. Oke, demikian dan saya atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara membuka resmi kegiatan ini. Pak, kalau dulu kan kalau ini kita baru sih, kalau bisa 10 hari. Karang Taruna. Ya, jadi materi pada pagi hari ini, jadi judulnya adalah layanan wisatawan dan sabta pesona. Kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu layanan wisatawan dan sabta pesona itu apa? Mungkin boleh dari saudara. Layanan wisatawan boleh. Layanan adanya pelayanan ke wisatawan itu servis ke para turis atau wisatawan baik lokal maupun negara. Terima kasih. Ya, aplaus dulu untuk Bapak. Terima kasih banyak Pak.
Ya, jadi layanan itu, ya benar, layanan itu adalah layanan wisata